Hai Positive People, kita melanjutkan seri pengajaran kita kembali dalam Markus pasal 3. Kali ini kita mengambil perikop terakhir di ayat 31-35 dengan judul Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah Yesus dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Perikop ini tidak dapat dipisahkan dengan perikop sebelumnya, di mana orang-orang menganggap Yesus tidak waras dan dituduh kerasukan roh Beelzebul atau roh jahat, sehingga keluarga Yesus menjadi panik, mulai jengkel dan marah kepada banyak orang karena anaknya dibilang tidak waras. Dan ketika mereka datang sendiri, mereka melihat Yesus sedang mengajar, mereka pasti ingin ketemu dengan Yesus secara langsung. Pada waktu itu Yesus hanya ingin menyampaikan pesan kepada ibu dan saudara-saudaranya bahwa mereka tidak perlu khawatir mengenai tuduhan yang dilontarkan orang banyak kepadanya. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi keluarga Yesus. Yang pertama, Yesus menghargai keluarganya. Dengan kata lain, Yesus tidak mau keluarga menjadi sorotan, panik, bingung karena semua serangan orang-orang kepadanya. Yesus menghargai keluarganya. Yesus mau keluarganya tetap percaya kepadanya dan tenang menghadapi semua perkara yang begitu genting. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang Yesus lakukan untuk keluarganya adalah contoh yang amat sangat baik untuk kita hidupi. Kita harus kembali menghargai keluarga kita, karena ada banyak orang lebih menghargai hartanya daripada keluarganya. Ada banyak orang lebih menghargai uang daripada anaknya, sehingga demi uang ia tinggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Sadarilah, kita akan kehilangan apa saja yang kita tidak pernah hargai. Kita akan kehilangan barang yang ada di tangan kita kalau kita gak menghargainya. Kita akan kehilangan kesehatan kita kalau kita gak pernah menghargainya. Kita akan kehilangan orang yang kita cintai kalau kita gak menghargainya. Begitu kita mulai kehilangan keluarga kita, baru kita merasa menyesal. Harusnya saya lebih punya banyak waktu bagi keluarga. Harusnya saya lebih mengasihi anak-anak saya. Jadi, ketika kita mulai kehilangan, yang mengerikan adalah bukan cuma merasa menyesal, susah untuk kita bisa dapatkan kembali. Teringat dengan kisah Esau dalam Kejadian pasal 25 ayat 31-34. Di mana ketika Esau tidak menghargai hak kesulungannya dan kemudian mulai menjual kepada adiknya, yaitu Yakub. Dan ketika Yakub mulai diberkati oleh Ishak dengan hak kesulungan, Esau kemudian mulai meminta kepada Ishak. Ishak berkata, "Aku udah gak bisa lagi memberikan hak kesulungan karena itu sudah dijatuhkan, sudah diberikan kepada adikmu." Maka Alkitab berkata Esau mau meraung-raung, mulai guling-guling, marah-marah, nangis-nangis, dan dia tidak pernah mendapatkan hak kesulungannya kembali. Saya juga teringat dengan kisah orang Gerasa yang tidak menghargai Yesus, mengusir Yesus dari daerahnya. Karena Yesus membebaskan orang yang kerasukan roh jahat, dan roh jahat itu masuk ke dalam 2000 babi, dan babi itu lompat ke danau sampai mati lemas. Dan kemudian orang tidak menghargai Yesus dan mengusir Yesus dari daerahnya. Sebagai akibatnya, Yesus tidak pernah lagi mampir ke daerah Gerasa. Menghargai artinya memprioritaskan, memberi waktu lebih banyak, memberi perhatian lebih banyak. Mana yang menjadi prioritas Anda? Antara uang atau keluarga? Yesus memprioritaskan keluarganya. Yesus mengasihi keluarga, itu sebabnya 30 tahun pertama diinvestasikan, waktunya habiskan, dia lakukan kepada keluarganya. Dia bahkan membantu keluarganya sebagai
Anak daripada Yusuf, di mana Yusuf telah dipanggil Tuhan lebih dulu, lebih cepat, sehingga dia harus membantu ibunya dan saudara-saudaranya. Dia jadi tukang kayu. Dan begitu di usia yang baru saja Tuhan pakai 30 tahun. Kemudian keluarganya meminta untuk mengubah air berubah jadi anggur. Yesus respect, pada waktunya belum genap untuk dia melakukan mujizat. Tapi karena orang tuanya yang minta, Yesus menghargai. Kita harusnya belajar, kalau Yesus saja menghargai keluarga, kita pun harus bisa menghargai keluarga kita. Apakah Anda lebih memprioritaskan waktu dengan gadget Anda atau waktu dengan anak-anak Anda? Jangan sampai mereka benci sama kita baru kita menyesal. Jangan sampai mereka lebih mendengarkan suara pacarnya, temannya, baru kita mulai ngomel-ngomel. Hubungan melahirkan otoritas. Kalau kita gak pernah punya waktu sama anak, maka kita gak punya otoritas untuk ngomong sama orang itu, sama anak kita. Makanya kenapa anak kita lebih dengerin pacar daripada dengerin orang tua? Karena pacarnya lebih punya waktu, pacarnya lebih menghargai. Sedangkan kita gak pernah menghargai anak kita. Jangan sampai menyesal anak kita terlibat dalam pergaulan bebas karena kita gak pernah punya waktu untuk mengajari anak kita dengan benar. Jangan sampai mereka hamil luar nikah baru kita menyesal. Jangan sampai mereka terlibat dengan drug baru kita menyesal. Penyesalan terjadi karena kita tidak menghargai. Saya percaya masa pandemik Tuhan izinkan begitu panjang, sampai lebih daripada 1 tahun, agar kita bisa lebih banyak punya waktu dengan keluarga. Supaya jangan ada penyesalan di kemudian hari. Karena keluarga Kristus ada keluarga yang menghargai keluarganya sendiri. Pelajaran kedua mengenai keluarga Kristus, Yesus menempatkan kita sebagai bagian dari keluarganya. Kita lihat di ayat 33, jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudaraku? Dengan kata lain, Yesus sudah memberitahu siapa yang menjadi bagian dari keluargaku. Ayat 34, ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi Yesus menempatkan kita sebagai orang percaya menjadi bagian dari keluarganya. Ini adalah berita baik. Dengan kata lain, kalau kita melakukan kehendak Allah, kalau kita melakukan firman Tuhan, maka kita menjadi bagian dari keluarga Kristus. Dalam kitab Roma dikatakan bahwa Kristus menjadi yang sulung dari antara kita. Sehingga Kristus bukan lagi menjadi sahabat buat kita saja, tapi Kristus menjadi kakak sulung kita. Yang menolong, memahami, menjaga, dan membela kita. Siapapun yang ganggu kita, maka Big Brother akan turun. Saya teringat waktu saya pergi ke Tanah Perjanjian, sampai di Israel, kemudian saya tanya sama orang-orang Yahudi. Dan saya tanya sama guides yang merupakan orang Yahudi, hubunganmu tuh begitu dekat sekali sama Amerika. Sebetulnya apa sih yang membuat hubunganmu begitu dekat? Apa sih yang membuat kamu tuh begitu baik sekali hubungan dengan Amerika? Dan mereka katakan bahwa Amerika itu Big Brother kami. Sadarilah bahwa kita punya Big Brother, yaitu Yesus. Mari hadapi setiap pergumulan persoalan kehidupan ini dengan penuh keyakinan dan keberanian. Jangan lagi nunduk, jangan lagi sedih, jangan lagi menyerah. Sebab tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Big Brother kita. Apa sih yang gak bisa diselesaikan oleh Yesus? Penyakit, persoalan rumah tangga. Kalau maut saja dia kalahkan, apalagi penyakit kita, apalagi persoalan keuangan kita, apalagi persoalan rumah tangga kita. Kita belajar yang ketiga, bagaimana mengenai keluarga Yesus. Menjadi keluarga Yesus ditentukan dari ketaatan kita melakukan kehendak Allah. Bukan persoalan berapa tahun saudara berada di gereja. Bukan persoalan saudara lahir sebagai orang Kristen. Anda adalah keluarga Kristus. Bukan persoalan saudara menjadi majelis gereja, penatua gereja, atau ketua sel group, maka Anda menjadi bagian keluarga Kristus. Yesus sendiri berkata dengan jelas dalam Markus pasal 3:15, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Artinya menjadi keluarga Kristus ditentukan
dari ketaatan kita melakukan kehendak Allah dan perintah-perintahnya. Bisa saja kita menjadi keluarga Kristen bertahun-tahun, tetapi kita tidak taat kepada kehendak Allah dan hidup dalam dosa, penuh kemunafikan dan keserakahan seperti orang Farisi. Maka Yesus berkata jelas, bukan orang berseru-seru Tuhan Tuhan yang masuk kerajaan Allah, bukan orang yang bernubuat melakukan mujizat yang masuk kerajaan Allah, tapi orang yang melakukan kehendak Allah. Dialah yang layak masuk kerajaan Allah. Artinya kerajaan Allah keluarga Kristus. Para suami yang tidak setia dengan perkawinan, para istri yang sudah gak tahan dengan sikap suami yang kasar. Kembali saya mau ingatkan, hargailah keluargamu, supaya jangan kita kehilangan yang paling berharga. Anak-anak muda yang mulai lari dari Tuhan, segera kembali kepada Tuhan agar dia cepat memulihkan keadaanmu. Seperti anak bungsu yang cepat kembali kepada ayahnya dan Tuhan pulihkan. Kalian berpacaran terlalu dalam, ayo bertobat supaya jangan terjadi penyesalan di kemudian hari. Para pengusaha yang bisnisnya tidak benar, ayo cepat berubah supaya kita jangan kehilangan kepercayaan. Kepercayaan itu nilai penting dalam dunia usaha. Ini disebut crowd being crowd. Kepercayaan menuai kepercayaan. Jadi kalau kita udah kehilangan kepercayaan dari banyak orang, bisnis kita sudah selesai. Makanya jangan pernah kita nipu sana nipu sini. Jangan pernah hanya cuman keuntungan sedikit kita kehilangan kepercayaan. Menjadi keluarga Kristus ditentukan dari ketaatan kita melakukan kehendak Allah. Karena ketaatan adalah tanda awal dari rasa hormat kita. Ketika kita taat sama Tuhan, membuktikan kita hormat sama Tuhan. Ketika kita tidak taat sama Tuhan, membuktikan bahwa kita tidak hormat sama Tuhan. Jadi kalau kita mau dihargai Tuhan, belajarlah untuk melakukan kehendak Allah. Maka dia akan memprioritaskan yang menjadi kebutuhan kita. Dia akan memprioritaskan segala jalan-jalan di depan kita. Jadi kita belajar hari ini mengenai menjadi keluarga Kristus. Yang pertama, Yesus menghargai keluarga, demikian kita harus menghargai keluarga kita. Yang kedua, Yesus menempatkan kita sebagai bagian dari keluarganya. Sadarilah bahwa kita punya big brother yang selalu bersama dengan kita. Yang ketiga, menjadi keluarga Kristus ditentukan dari ketaatan kita melakukan kehendak Allah. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.